Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Yang terhormat penasihat Laksa Pandu Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Purwantoro, saya Ibu Pak ya, Pak Laksamana Muda TNI Purnawirawan beserta Ibu, Bapak dan Ibu, izin saya tidak absen satu persatu karena sudah didaftar absennya. Dan lebih khusus Ketua Laksa Pandu yang kita banggakan Bapak Kolonel Purnawirawan Dr. Leo, Ketua Laksa Pandu beserta Ibu. Saya sengaja didatangkan dari Amerika untuk selamat di sini. Karena itu kepada Pak Saripudin, Pak Pendeta, mohon tidak mengganggu. Ya, satu guru, satu ilmu, mohon tidak mengganggu. Izinkan saya sebentar untuk turut berbahagia dalam acara silaturahmi dan halal bihalal Laksa Pandu. Memang terus terang saja saya masih jet lag ya, karena di Amerika itu keliling-keliling, tidak hanya satu tempat dan naik turun pesawat. Karena itu satu minggu kemudian sampai di Jakarta, orang tua saya juga harus masuk rumah sakit, harus ke Bandung, balik gitu selama 2 minggu ini. Jadi kita bagi-bagi waktu. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak akan cerita soal Amerika karena teman-teman sudah pada ke Amerika juga. Jadi yang jelas saya ke sana itu adalah memimpin 10 orang imam-imam masjid seluruh Indonesia terpilih. Jadi bukan saya sendiri, saya 10 orang dari Makassar, dari Palu, dari kepulauan, dari Batam, dari Bandung, semua imam masjid dan pemimpin pesantren. Intinya adalah International Visitor Leadership Program. Jadi program kunjungan pemimpin-pemimpin agama dan umat Islam khususnya dalam pertemuan internasional. Tempatnya di Los Angeles, kemudian di San Francisco, lalu di Washington DC, dan terakhir di New York. Saya Pak Bambang Wahyu sudah ada di sini. Kalau masih ada di sana, mungkin saya ditemenin beliau di Washington DC. Baik sekalian, baik kita kembali ke laptop. Tema kita itu halal bihalal, silaturahmi dan halal bihalal. Kalau soal silaturahmi sudah saya sampaikan di kediaman Pak Ketua Laksa Pandu pada saat kita buka bersama, bahwa silaturahmi ini bukan dimensi duniawi saja, tapi ada dimensi ukhrawinya, ada dimensi akhiratnya, ada investasi kita dari silaturahmi ini. Saya cerita waktu itu ketika kita berangkat dari rumah masing-masing, apalagi yang dari Bandung, apalagi yang menginap di Hotel Aston ini, begitu, itu ditanya. Jadi dialognya yang Maha Kuasa dengan Ar-Ruhul, dengan Malaikat Jibril, mereka itu mau kemana dan mau apa gitu. Lalu dijawab mereka mau silaturahmi, mau bertemu. Apa yang mereka harapkan dari silaturahmi itu? Apa mereka ingin sesuatu? Misalnya minta jabatan, minta uang, minta ini? Oh tidak. Mereka semata-mata berkumpul untuk menjalin kekeluargaan, mencari silaturahmi. Terus karena apa mereka? Ya karena engkau. Karena mereka yakin bahwa mereka berkumpul itu atas perintahmu. Baik, kalau begitu, aku tahu sebetulnya kenapa tanya, supaya kamu yakin. Wahai Jibril. Nah karena itu aku jamin mereka akan aku tambah lagi usianya sampai 1000 tahun. Coba siapa yang mau hidup 1000 tahun? Itu sudah ada jaminannya. Cuma 1000 tahun itu apakah di sini apa di akhirat, itu aja.
Nah, kita tidak persoalkan, tapi jaminan dari silaturahmi itu luar biasa. Lalu soal rezekinya juga selalu ada, kita sudah dapat. Bayangkan aja, kita acara belum dimulai, kopi sudah habis gitu kan, makanan sudah siap ini gitu kan, kita duluan gitu makan ngopi begitu, dan pasti tidak akan diminta miliknya itu kan. Tidak akan dikasihkan kwitansinya pasti. Yang penting nanti nyumbang aja ke rekening Sapandu katanya begitu. Biasanya belakangan itu himbauan gitu. Makanya hati-hati jangan banyak-banyak makanan. Ya itu udah Pak Ketua Sapandu mau izin. Jadi ya karena kita memang dari kita untuk kita, makanya rezekinya ditambah. Sampai hari ini kita bisa berkumpul. Bayangkan dari Bandung berapa ongkosnya? Nginep di hotel berapa? Jadi itu semua ada nilainya, ada investasinya buat kita di sisi yang Maha Kuasa. Pak Ustadz Saripudin dari Lewi Liang katanya, padahal liangnya juga dalam banget itu. Liang itu lubang gitu ya. Jadi lubangnya dalam banget ya. Yang tahu lubang dalam itu Bu Saripudinnya. Kalau Pak Saripudin mungkin jauh banget gitu. Nah, ada juga dari Frankfurt itu Jerman begitu ya. Pak Dokter Hatta. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah investasi kita. Semua yang kita miliki tidak akan ada apa-apanya. Saya sering memakamkan jenazah itu tidak bawa apa-apa, tidak bawa apa-apa. Bahkan kadang-kadang saya merasa sedih. Suatu saat saya memakamkan bintang 4. Ya, kita urusin semuanya sampai di pemakaman. Ya, kita masuk juga ke liang lahatnya. Terus kita tutup. Ya, saya buka dulu kain kafannya, ternyata di sana tidak ada buku rekening deposito, tidak ada sertifikat, tidak ada apa-apa, barangkali STNK atau PKB, tidak ada. Saya tawarin juga sama yang hidupnya, siapa yang mau ikut nemenin, tidak ada juga. Tidak ada juga. Akhirnya silakan Pak Ustadz saya selesaikan. Loh malah Pak Ustadznya suruh nemenin kan. Nah, akhirnya kita tutup. Begitu ditutup, maaf ini cerita. Bukan mohon izin Pak Wid, bukan medeni ini, bukan. Medeni itu nakuti, bukan. Karena ditakuti, nggak ditakuti juga tetap takut gitu loh ya. Jadi saya tutup. Pas giliran kalau dimakamkan itu kan harus padat tanahnya dan harus diinjek-injek. Padahal itu kan bintang 4. Bagaimana saya menginjek-injeknya? Ya akhirnya saya mau izin Pak, saya injek-injek dulu ya. Injek-injek. Untung nggak jawab gitu. Kalau jawab malah tambah repot. Akhirnya ditutup juga. Udah selesai, kita doa 3. Saya merinding Pak. Jadi bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1. Saya pernah mengangkat kolonel, letkol. Kalau mayor nggak terhitung. Banyak Pak, anggota-anggota banyak sekali. Aduh, ngeri bakal sudah. Saya pulang gitu, saya tengok sedikit. Ya biasalah kita doain. Selesai sudah. Nah terus apa? Apa yang selama ini dibanggakan di dunia ini? Angkat kalian. Kalau kata Pak Arnold itu Laksamana Arnold itu kalian gitu. Saya pernah dibilangin Pak Arnold sama kalian gitu. Kalian gitu. Mungkin Pak Nurul yang bisa meluruskan atau Pak Jahri. Kalian. Nah, nggak ada yang dibawa Pak. Jadi apa? Investasi yang kita apa yang bentuk investasinya? Ya ini silaturahmi ini investasi. Gak ada nilainya sebetulnya kalau dari segi dunia, bahkan keluar duit kan, keluar ongkos segala macam. Tapi ada nilai investasi apa? Buat kita. Nanti akan nemuin kita. Mereka akan datang berkunjung. Nah oleh karena itu jangan ragu dengan silaturahmi, dengan menghadiri acara silaturahmi itu jangan ragu.
Rezeki pasti ditambah. Maaf Bapak Ibu, Tuhan itu melihat kita, hati-hati. Kalau Quran mengatakan innallaha ma'ana, Allah menyertai kita. Kalau Pak Pendeta mengatakan Immanuel, Tuhan menyertai kita atau bersama kita. Saya tanya ke Kardinal Ignatius Soeharto di katedral, apa arti Immanuel? Tuhan beserta kita. Jadi artinya kita ini diawasi, dilihat, disaksikan oleh Yang Maha Kuasa. Ini yang perlu kita waspadai. Boleh melakukan apa saja boleh, yang penting tanggung jawab saya, kata penasihat Pak Laksana Dada. Tanggung jawab saya kalau yang salah. Kalau yang baik dari Yang Maha Kuasa, betul. Bapak harus tanggung jawab kalau yang salah. Kita harus tanggung jawab kalau yang salah. Masing-masing terserah. Tapi yang jelas Yang Maha Kuasa melihat. Maha mendengar, maha melihat, maha pengasih, maha penyayang, dan seterusnya. Itu yang poin pertama adalah mari kita jaga. Jangan ragu dengan silaturahmi. Ya memang kita punya banyak urusan, punya banyak acara, ya kita bagi-bagi waktu saja. Mohon izin Pak Ketua Sapando, Pak Penasihat, saya jam 2 ada order Pak. Jadi saya nggak bisa sampai jam 2, mohon izin. Ya, kalau saya tidak hadiri lewat itu Pak order. Ya. Nah, kalau kesini kan tanpa order nih, otomatis begitu. Asal saya manut saja sama Pak Tubagus Ahmadi, ya gitu. Bagaimana? Kalau order makan mahal Pak gitu. Yang paling tahu mahal murah itu istri saya gitu. Nah, jadi maksud saya kita punya waktu masing-masing. Saya nanti nggak bisa sampai jam 2 kadang-kadang ya. Jam 1 atau setengah 1 check out. Karena di tempat saya sudah jam 2. Ya. Kemarin saya terima rombongan Bosnia. Saya diundang ke Bosnia. Mungkin bulan depan saya harus ke Bosnia. Karena cerita Bosnia cukup menggetarkan hati. Menteri Luar Negerinya kemarin datang 7 orang ke Istiqlal, foto bersama. I will invite you to come to Bosnia again. Saya undang Anda ke Bosnia kembali. Free, bebas. Nah, luar biasa kan? Nah, kapan? Next month if you want. Bulan depan kalau Anda mau. Wah, itu sudah ada order lagi itu kan. Karena di sana ada Masjid Istiqlal yang dibangun oleh Pak Soeharto. Jadi saya diminta membandingkan, menyamakan manajemen Istiqlal sini dengan Istiqlal sana. Jadi order-order itu ya alhamdulillah walaupun tidak purnawirawan ada terus Pak order ini. Ya kalau tidak order akhirat lah, kalau soal dunianya nomor 1 itu. Ya, bayangin aja bintang 1 masa pensiunnya 4 juta, gimana di Jakarta lagi. Jakarta 4 juta coba tiap bulan. Tapi alhamdulillah Pak Wir ya. Ada yang paling banyak itu bukan dari pensiun, jadi itu ada aja begitu. Belum lagi dari Lapsapa, bukan begitu ya? Ceritanya doang ini. Jadi jangan khawatir ya, bukan jangan dimasukkan hati. Ya. Maksud saya jangan ragu-ragu gitu. Silaturahmi. Yang terakhir, biar bagi waktu. Ini ada hal-hal. Saya baca di grup WhatsApp, wah diskusi soal silaturahmi dan halal bihalal. Ada kan diskusinya, ini salah nulisnya, harusnya begini, harusnya begini. Nah, saya diam saja. Karena apa? Beliau lebih tahu. Saya nggak komen kan, Pak Haji Haryono nggak komen. Udah, ada juga, tuh tanya sama ahlinya. Nah, saya diam saja. Karena semua sudah betul gitu. Jadi kalau disalahkan juga tidak perlu. Yang penting substansi. Silaturahmi itu adalah substansinya. Halal bihalal itu actionnya. Kenapa? Maaf. Izin saya baca satu hadis ya. Man kana lahu indahu madlamatun li akhihi aw min irdihi falyatahallalhu minhul yawma min qabli ayyakuna alla yakuna dinar wala dirham. Barang siapa yang merasa pernah menyakiti, menzalimi seseorang, baik karena kehormatannya atau karena hartanya miliknya, fal yatahalalhu minhul yawma, maka halalkan sekarang, bebaskan sekarang.
Caranya, minta maaflah sekarang. Sebelum ada atau sebelum datang tidak berlakunya tebusan, permintaan maaf, dan lain sebagainya. Kapan itu tidak berlaku permintaan maaf? Nanti di hari akhirat. Jadi siapa yang pernah menyakiti, menzalim, menyakiti dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan WhatsApp, dengan Instagram, dengan Facebook, dengan apa saja, ya, kalimat-kalimat yang dirasa menyakitkan orang lain, ya, apalagi mengambil hak orang lain, bal yatahalalhu minhu yauma, halalkan sekarang juga. Maksudnya hari ini, maksudnya di dunia. Min qabli, sebelum datang hari yang tidak ada lagi permintaan maaf, tidak ada lagi tebusan-tebusan antar sesama, bahkan antar suami istri, seorang tua dan anak sudah tidak ada lagi maaf-memaafkan. Kapan adanya? Ya sekarang ini, selama hidup. Nah lalu bagaimana kalau tidak mau, tidak saling memaafkan selama hidup, tidak saling menghalalkan? Apa? Jika dia tidak saling memaafkan di dunia, dan yang didolimi, yang disakiti merasa sakit, maka nanti orang yang mendolimi, yang menyakiti ini, kalau dia punya amal soleh, in kana lahu amalun solehun, jika dia punya amal soleh, maka amal solehnya itu akan dibayarkan kepada yang disakitinya, yang didoliminya. Ini ambil. Wa in kana, dan apabila belum lunas, belum selesai juga karena terlalu banyak menyakitinya, terlalu banyak mendoliminya, sehingga tidak lunas, diambillah kesalahan orang yang didolimi, dipindahkan ke dia, sehingga yang mendolimi ini amal soleh habis, amal salah makin banyak. Lalu dia makan, sumpah humila alaihi summa turihu finnar, lalu ditambahkan kepada orang itu karena sudah habis amal solehnya, amal salahnya makin banyak, timbangan kesalahan makin berat, maka akhirnya jatuhlah dia ke dalam kesengsaraan selama-lamanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saling menghalalkan ini sebetulnya tidak perlu nunggu Idul Fitri. Anytime and any place, di mana saja, kapan saja ini kita lakukan. Tapi biasanya kalau komunitas yang cukup besar dikaitkan dengan halal bihalal dan Idul Fitri, maka kita adakan acara halal bihalal. Alhamdulillah, bagi saya dengan banyaknya undangan halal bihalal semakin alhamdulillah. Alhamdulillah, karena ya saya tidak berharap, tapi mereka ngasih. Bagaimana? Ya sudah, Allahumma nekat dan Allahumma samber gitu kan. Pokoknya yang penting tidak minta saja, cuma ngingetin gitu ya. Itu di tempat lain, tempat lain. Sini mah biasa, kita kan biasa jok, ya nggak usah di Patu bagus kan tenang aja, lihat aja. Nah, kenapa? Tahu lah Pak Asep paling juga jok katanya. Gitu. Jadi maksud saya, silaturahminya kita lanjutkan dan tetap sebagaimana program yang disebutkan oleh Pak Ketua Lapsapandu. Yang kedua, gotong royongnya, karena kita memberi juga sama. Kalau kita memasukkan, mentransfer ke kasnya Lapsapandu, itu kan sedekah. Jangan dianggap beban, itu sedekah saja, niatkan saja sedekah. Dan ketika kita memberi saja, Bapak Ibu kita mentransfer misalnya 500.000, nggak usah banyak-banyak lah, 100.000, 50.000, tapi niatkan kita ini sedekah. Ketika kita memberi, maka seluruh malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan halapan. Ya Allah, dia sudah mentransfer uangnya untuk kepentingan silaturahmi, untuk kepentingan sedekah. Gantilah uang dia, ganti. Bayangkan doanya malaikat, ganti ya Allah. Karena dia sudah tulus. Gak lama dapat gantinya Pak. Tak lama dapat gantinya. Entah bagaimana caranya yang Maha Kuasa mengatur rezeki itu. Ya. Pagi hari kita kasih 500.000. Tidak lama siang hari dapat 5 juta.
Akhirnya yang ngasih 500.000 menyesal. Kenapa tadi dia ngasih 1 juta? Coba kalau ngasih 1 juta, mungkin 10 juta datangnya. Padahal itu urusan yang Maha Kuasa. Jadi ada ganti. Doa malaikat, ya Allah, beri pengganti sama dia. Apalagi yang datang ke rumah kita. Assalamualaikum, maaf Pak, saudara. Kasih berapa saja. Tapi begitu kita menolak, tidak memberi apalagi menolak, maka malaikat pun mendoakan, Allahumma amsik, ya Allah, tahan rezekimu, karena dia selalu minta maaf. Minta maafnya apa? Tidak memberi. Jadi begitu dia minta yang Maha Kuasa, Allah katakan, maaf ya. Setiap saat kita minta, maaf ya. Kenapa? Nah, kita paling sering minta maaf. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita berikan, apa yang kita sumbangkan untuk silaturahmi atau untuk apa saja yang berkaitan dengan kebaikan, pasti ada ganti. Itulah saya kira membagi waktu. Sekali lagi silaturahmi ini luar biasa, dan halal-bihalalnya terutama saling memaafkan di antara kita. Ya, saya pribadi mohon maaf lahir batin sama istri, dan terima kasih atas doanya. Selama istri saya sakit, banyak doa-doa, dan 10 hari dirawat di rumah sakit, dan doa saya juga kembali dari Amerika. Bahkan kemarin ada yang doakan orang tua saya, sekarang juga. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas doa-doanya, dan semoga Yang Maha Kuasa membalas kebaikan Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya tutup, saya dapat amanah. Yang pertama kita doakan ya untuk yang berulang tahun tadi, kawan-kawan kita Pak seperti Pak bersama ya Pak Amar dan Pak Ali Mudi juga minta tolong ke saya, ini sakitnya katanya nggak sembuh-sembuh batuknya, dimohon kesembuhan sehingga tidak bisa datang. Mohon didoakan untuk kesembuhan. Kita juga doakan yang sudah mendahului kita, rekan-rekan kita yang juga sudah banyak juga sebetulnya. Kalau kita masih diberi usia sampai hari ini luar biasa, sampai 73 tahun. Pak Dokter Spekti, Pak Derajat sudah sehat lagi, Mas. Alhamdulillah, semua berjuang untuk tetap sehat dan tetap hidup. Tapi ada yang sudah mendahului, ada yang sakit, ya kita doakan. Saya kira itu, mari kita sama-sama kita doakan dulu kita semua yang untuk kepentingan silaturahmi ini. Kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing, dan mari kita menenteramkan hati, memusatkan pikiran pada Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya memandu secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabb, puji syukur kami persembahkan kehadapan-Mu yang Maha mengetahui, yang Maha melihat, yang Maha tahu, yang menggerakkan hati kami untuk berkumpul pada siang ini, pada hari ini di Hotel Aston Kartika dalam rangka silaturahmi Larsa Pandu beserta keluarga. Kami mohon kiranya Engkau memberkahi pertemuan ini, melimpahkan kasih sayang-Mu kepada kami yang hadir di sini bersama keluarga, hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kembalinya nanti juga mohon kiranya Engkau lindungi kesehatan dan keselamatan kami. Kami juga mohon keberkahan dari sisi-Mu ya Allah untuk kami keluarga besar Larsa Pandu. Mudahkan rezekinya, mudahkan usahanya, apapun yang kami usahakan untuk menjalin silaturahmi, menjaga kekeluargaan, menjaga persaudaraan. Kami menyadari betapapun kami berbeda suku, agama, golongan, tapi kami yakin kami adalah ciptaan-Mu dalam satu ciptaan. Kami berasal dari turunan yang satu, Engkau kembang biakan sehingga menjadi bermacam-macam seperti yang kami rasakan saat ini. Namun kasih sayang-Mu tetap menyatukan kami. Karena itu
lindungi persatuan dan kesatuan kekeluargaan kami khususnya di Lapsa Pantu ini. Ya Allah, di antara rekan kami juga Engkau anugerahi usia kepada Tusbekti Bapak Ana, kiranya Engkau memberkahi usianya terus, menjaga kesehatannya, keselamatannya, dan tentu saja rezekinya, juga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di antara kami ada yang sakit yang tidak bisa hadir dalam pertemuan ini. Wabil khusus Pak Alimuddin yang menyampaikan pesan khusus pada kami. Allahumma Rabbana azhibil ba'sa isfi'an tasyafila syifa'an ila syifa'al kasyifa'an layla sekal. Ya Allah, Tuhan yang manusia, Engkaulah penyembuh, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari sisi-Mu. Karena itu sembuhkan Bapak Alimuddin, sembuhkan juga saudara-saudara keluarga kami dari Lapsa Palu yang saat ini sedang sakit. Dengan kesembuhan yang datang dari sisi-Mu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami Lapsa Palu yang telah mendahului kami, dimanapun mereka dimakamkan. Ampunilah mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah di sisi-Mu. Tempatkan pada tempat yang mulia sesuai dengan dharma baktinya. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kepada kami semua yang hadir ini kebaikan dunia dan siapkan pula kebaikan akhirat kelak, dan jauhkan kami dan kami semua dari api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadikan pertemuan ini membawa rahmat dan berkah, dan jadikan perpisahan nanti membawa ampunan dan maghfirah dari sisi-Mu. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.